Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Dua. Info sawit hari ini hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Pertama ada info sawit. Ekonomi mandiri alternatif pendapatan untuk petani sawit swadaya berdikari. Info sawit Jakarta. Pendapatan memperluas lahan kelapa sawit guna mendongkrak pendapatan seiring bergeser pasca anjloknya harga minyak sawit dunia. Petani sawit pun mencari jalan alternatif demi bertahan hidup dengan membangun ekonomi mandiri. Beberapa tahun belakangan ini pengelola lahan perkebunan kelapa sawit skala kecil semakin sulit memprediksi perubahan ekonomi yang setiap saat dapat berubah ke arah harga lebih baik maupun sebaliknya. Pada tahun 2018-2019 adalah contoh di mana mereka mengalami harga sawit yang rendah hingga kegairahan untuk memanen sawit menjadi surut. Akibat hal tersebut, petani mencari jalan alternatif demi bertahan hidup dengan membangun ekonomi mandiri seperti peluang usaha non-sawit untuk meningkatkan produktivitas dari kebun yang ada. Tetapi untuk mewujudkan rencana tersebut sejujurnya tidaklah mudah, sebab dibutuhkan lembaga keuangan yang dapat membantu melalui sistem kredit dan ramah bagi petani. Bank merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan di Indonesia yang mampu memberikan suntikan dana. Namun untuk mengakses pinjaman dari bank sangat sulit bagi petani. Karena pada satu sisi petani diminta memberikan jaminan sertifikat tanah atau kebun yang masih ditahan perusahaan akibat kebun plasma belum terbayar lunas. Para petani kemudian melakukan konsolidasi gagasan untuk membangun kekuatan ekonomi dari akar rumput melalui pengumpulan modal yang berasal dari petani itu sendiri. Tujuan dari gerakan ini adalah membentuk sebuah wadah ekonomi yang kuat dan mandiri, supaya ke depan mampu menopang inovasi dari petani kelapa sawit. Petani sadar bahwa inovasi ada di tangan mereka, tapi semuanya itu membutuhkan modal yang cukup besar. Nasib petani kelapa sawit yang semakin tidak menentu membuat beberapa petani bergerak cepat membicarakan terkait masa depan mereka di Desa Tanjung Benanak, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021. Sesudah diskusi panjang lebar, mereka bersepakat membentuk Gapokstan yang ketika itu diinisiasi oleh 5 orang. Dalam berjalannya Gapoktan berubah menjadi KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Sampai sekarang, KSP sudah mempunyai 532 anggota yang tersebar di desa-desa transmigrasi seperti Desa Tanjung Makmur, Desa Bukit Harapan, Desa Lampisi, Desa Cinta Damai, dan juga ada yang berasal dari karyawan PT Asian Agri maupun PT Seruni. Tujuan utama dari KSP didirikan adalah untuk menjembatani petani dalam mengakses permodalan demi menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan. Untuk dapat menjadi anggota, setiap petani harus mempunyai simpanan pokok sebesar 500.000 dan simpanan wajib 50.000. Sejak berdiri sampai sekarang, tabungan petani telah mencapai angka yang cukup fantastis, yaitu sebesar 7.666.000.000. Agar uang ini terus berputar, maka pengurus KSP mengembangkan sayap bisnisnya ke sektor pariwisata desa dengan membuat kolam renang. Saat ini KSP juga sedang mempersiapkan pembangunan kantor permanen demi mempermudah kerja-kerja organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani telah mengatur secara jelas agar dunia perbankan jangan mempersulit petani dengan prosedur yang banyak. Namun fakta di lapangan sampai sekarang masih ada petani yang kesulitan dalam mengakses keuangan perbankan. Meskipun dengan jaminan kredit murah melalui KUR, kredit usaha rakyat, sejujurnya petani itu ingin instan dan tidak mau bertele-tele. Hari ini mengajukan dan hari itu juga dananya harus cair. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka KSP Karya Mandiri melakukan terobosan dengan memberikan kemudahan kepada petani dalam hal meminjamkan
tanpa melalui birokrasi yang berbelit-belit. Sehingga petani pekebun skala kecil yang berasal dari desa-desa transmigrasi sawit yang terisolir dengan kondisi jalan yang tidak memadai banyak menjadi anggota. Alasan mereka memiliki KSP karena dinilai dapat melayani secara cepat dan efektif. Di samping itu petani juga mendapatkan SHU, sisa hasil usaha, pada setiap akhir tahun sebesar 9% per anggota dari jumlah besaran tabungan. Setiap bulan KSP Karya Mandiri terus menerima kedatangan anggota baru yang rata-rata berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Pada tahun 2019 tercatat ada 46 orang bergabung. KSP Karya Mandiri mempunyai produk unggulan untuk anggota dengan pinjaman produktif bagi petani kelapa sawit. Antara lain 1. Peminjaman untuk meningkatkan produksi perkebunan sawit seperti membeli pupuk dan herbisida, berbagai perbaikan sarana pertanian seperti jalan, kebun, dan sebagainya. 2. Peminjaman untuk membuat rumah atau renovasi rumah. 3. Peminjaman untuk modal usaha skala kecil bagi keluarga petani. 4. Peminjaman untuk peremajaan kelapa sawit. 5. Pendidikan anak dari PAUD hingga perguruan tinggi. Sudah 30 orang anak petani disekolahkan. Maksimal peminjaman 50 juta dan minimal 5 juta rupiah. Sekarang jumlah anggota KSP sudah mencapai 532 petani. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian info harga CPO terupdate Rp10.710 per kilogram, Rp10.710 per kilogram. Kemudian harga TBS di Jambi di Merangin di tingkat PKS Rp1.905 per kilogram. Demikian dulu info dari Sawit dan Dua. Mohon maaf jika ada salah kata salah ucap. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.